Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian pagi jemaat Sidoarjo. Tepatnya hari Kamis 16 Desember 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan senantiasa kepada kami. Terlebih untuk memulai kegiatan di hari ini, kami percaya firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kami, sehingga kami mampu bersyukur menjalani hidup ini. Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 31-34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Hiduplah dalam firman-Nya. Jika seseorang bersalah kepada Anda, maka berkenankah Anda mengampuninya, bahkan menjadikannya sahabat dalam hidupmu? Bacaan kita hari ini memperlihatkan bahwa Allah tidak memutuskan perjanjiannya dengan bangsa Israel, sekalipun umat Israel telah melakukan pemberontakan terhadap Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah justru berinisiatif memperbaharui perjanjian di Sinai, bahwa Allah tetap berkenan menjadi Allah Israel. Jika perjanjian Sinai ditulis pada 2 loh batu, maka selanjutnya Allah menegaskan bahwa aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di sini amat jelas bahwa Allah mengetahui bahwa hati adalah sumber segala perbuatan dosa. Sehingga jika hati seseorang tidak diubahkan, maka sepanjang hidupnya orang tersebut akan berkancang dalam dosa dan tetap melawan Allah. Allah telah meletakkan firman-Nya dalam hati dan hidup kita untuk menuntun kita hidup dalam kebenaran. Jika hati kita tetap hidup dalam kebenaran, maka kasih dan perjanjian Allah tetap berada pada diri kita. Allah dalam Yesus telah menyapa langsung kehidupan kita, bahkan telah menyucikan hidup kita dari dosa. Sehingga tugas kita adalah menjaga hati kita untuk tetap setia dan mengenal Allah dengan benar. Karena itu, jangan biarkan hidup kita berada di bawah bayang-bayang dosa, melainkan arahkanlah hati kita taat pada firman-Nya, sehingga kita tetap hidup dalam firman-Nya, hidup dalam firman Tuhan. Tidak sekedar percaya, tapi selalu mempercayakan diri kepada Tuhan dalam segala tindakan kehidupan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Sebab hal itulah yang akan mampukan kami terus menjalani hidup ini dalam kehendak dan kebenaran Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami, mendoakan keluarga Bapak Hasan Mengale, keluarga Bapak Elin Palinggi, keluarga Bapak Rio Henry Malinggi,
keluarga Bapak Prayanta Gala, keluarga Bapak Dautroni Pasambe, keluarga Bapak Sarasa Baniringgi, keluarga Bapak Yosafat Yoramli Bisa, keluarga Ibu Asri Christine Natali Taruk Alo, keluarga Bapak Weldi Lomo. Tuhan, kami memperjalan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini. Engkau yang Allah, sumber kekuatan dan berkat, akan terus memelihara dan melindungi mereka. Mendoakan pelayanan pendeta, penatua dan diaken khususnya di lingkup pelayanan jemaat Sidoarjo dengan sukacita dan tanggung jawab kepada Tuhan, membawa dan melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Doakan anggota jemaat dalam usia lanjut, Tuhan menguatkan iman percaya segenap orang tua kami, berikan sukacita menjalani masa tua mereka. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh menambahkan usia bagi anak kekasih kami Harinda Sagita Pasambe. Tuhan memberkati anak kekasih kami terus dalam perlindungan Tuhan dan semakin menjadi anak yang hidup dalam Tuhan sepanjang kehidupannya. Mendoakan jemaat yang bergumul karena sakit, Tuhan angkat penyakit mereka dan Tuhan memulihkan dalam rancangan dan kuasa Tuhan. Kami pun berdoa bagi hal-hal yang akan kami kerjakan lalu usahakan dan perjuangkan di hari ini dalam iman kepada Tuhan. Engkaulah yang akan menolong jemaat mewujudkan dengan baik. Berdoa untuk persiapan perayaan Natal Jemaat Sidoarjo yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021. Tinggal 2 hari lagi persiapan tim perayaan. Tuhan memberkati agar semua hal yang sudah dilatih, sudah dipersiapkan pada waktunya dapat diangkat untuk sebuah pelayanan perayaan Natal yang memuliakan nama Tuhan dan membawa kami jemaatmu di sini semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas jemaat Tuhan, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.